Sekarang dia mah ada begini-begini kan. Apa? Aku presentasi doang kan, jadi yang record Banur kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini akan eh, presentasi eh, jurnal keperawatan maternitas yang akan dipresentasikan yang untuk kelompok Karawaci 2A dipresentasikan oleh Mas Luffy. Karawaci 2B siapa? Sama-sama. Oh ya, tema sama. Terus Karawaci 2C. Aku bang. Ya, baik. Kita mulai dari Karawaci 2 dulu yang akan dipresentasikan oleh Mas Luffy. Silakan Mas Luffy untuk waktunya. Baik, terima kasih Mas Yunan buat waktunya. Izin Bu Siai untuk share screen ya. Sudah terlihat belum? Belum. Belum. Taruh, taruh, Mas. Sinyal, oh ini. Sudah ada Mas? Nggak ada, kosong. Kosong. Oh, udah di share terus. Ada. Udah ada. Dah. Dah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2A yang akan presentasikan tentang review jurnal keperawatan maternitas tentang pengaruh murotal terhadap tingkat kecemasan pada ibu bersalin kala 1. Di sini kelompoknya ada pertama ada Mas Yunan Jainal, yang kedua ada saya sendiri Lutfi Nida Suila, yang ketiga ada Nur Khaira Madani, yang keempat ada Barika Pujiati, dan yang kelima ada Barika Nasari. Dari pendahuluan terlebih dahulu, persalinan proses fisiologi atau peristiwa di mana hasil pembuatan yang dapat dilepaskan dari rahim memungkinkan ibu melahirkan janin melalui jalan lahir. Persalinan normal terjadi selama kehamilan 37 sampai 42 minggu, yang lahir secara spontan dengan presentasi belakangan kepada yang berlangsung selama 18 jam. Tanpa komplikasi baik bagi ibu maupun janin, persalinan adalah proses alami yang melibatkan kontraksi rahim. Setelah itu, saraf terbentuk secara berkala hingga lengkap diakhiri dengan persalinan normal janin, cairan ketuban, dan plasenta. Menurut Uthamaina et tahun 2021. Kecemasan merupakan respon normal individu terhadap situasi, namun apabila berlebihan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal itu biasanya terjadi ketika pasien menjadi khawatir dengan gejala fisik yang dialaminya dan mulai menghindari tempat dan situasi yang diyakini menyebabkan gejala tersebut. Kekhawatiran, gelisah, kecemasan, gelisah panik, dan lainnya adalah gejala umum dari kecemasan. Tujuannya Tujuannya adalah penulis makalah ini bertunjuk menganalisis mengaplikasikan pengaruh murotal terhadap tingkat kecemasan pada ibu bersalin kala 1 di PMB Eka Susanti. Nama peneliti di sini ada Vera Adiati
Rita Rianti Kusuma Dewi, Winarni Rina Sriwidiati. Tempat penelitiannya ada di PMB Eka Susanti. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh murotal sebelum dan sesudah pemberian terhadap penurunan tingkat kecemasan pada ibu melahirkan. Metode penelitiannya jenis penelitian kuantitatif eksperimental, rencana penelitian one group, pretest post test dengan menggunakan desain one group dengan jumlah sampel 27 responden, teknik purposive sampling. Hasil penelitian klasifikasi kecemasan pada responden sebelum dilakukan terapi menghadapi kecemasan sedang sejumlah 16 responden atau 59,3%. Klasifikasi kecemasan pada responden sesudah dilakukan terapi menghadapi kecemasan ringan sejumlah 18 responden atau 66,5%. Penelitian diperoleh hasil dari uji Wilcox atau menunjukkan nilai P lebih kurang dari 0,05 sehingga dapat dipengaruhi signifikan terapi murotal penurunan kecemasan ibu kala 1. Kesimpulannya adalah dari hasil penelitian dilakukan pada ibu bersalin di PMB Bidan Eka Susanti Maret sampai dengan Mei tahun 2024 terkait pengaruh murotal terhadap kecemasan pada ibu bersalin kala 1 di PMB Eka Susanti dapat disimpulkan sebagai berikut. Mayoritas tingkat kecemasan ibu bersalin sebelum dilakukan terapi murotal Al-Quran adalah kecemasan sedang sejumlah 16 responden atau 59,3%. Yang kedua adalah mayoritas tingkat kecemasan ibu bersalin sesudah dilakukan terapi murotal Al-Quran, kecemasan ringan hingga 18 responden atau 66,7%. Yang ketiga terdapat pengaruh terhadap penurunan kecemasan ibu bersalin adalah aplikasi jurnal berikut aplikasi jurnal pada 5 pasien di ruang RS Karawaci. Ini ada yang sedang persentase 40, berat frekuensinya 3 atau persentase 10. Dan yang sesudahnya ringan ada 1 sampai dengan persentase 20 dan sedang frekuensinya 4, persentasinya adalah 80. Berdasarkan hasil tabel 3,1 didapat, mayoritas tingkat kecemasan pada ibu bersalin kala 1 sebelum intervensi itu kecemasan berat sebanyak 3 responden. Dan mayoritas tingkat kecemasan pada ibu bersalin kala 1 sesudah intervensi itu kecemasan sedang sebanyak 4 responden. Pengaruh terapi murotal Al-Quran terhadap penurunan kecemasan ibu bersalin kala 1, kecemasan sudahnya, ini ada skornya, dan menunjukkan bahwa terapi murotal efektif secara statistik dan menurunkan tingkat kecemasan ibu bersalin kala 1. Untuk hasil pertama adalah kecemasan sebelum diberikan murotal pada ibu bersalin kala 1 berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan klasifikasi pada ibu bersalin kala 1 sebelum diberikan murotal. Diperoleh mayoritas mengalami kecemasan berat sebanyak 60%, menurunkan Anggreni dan Konora 2019. Persalinan cenderung memicu kecemasan. Hal ini merespon fisiologi yang berpotensi mengurangi kemampuan rahim untuk dengan ini mengakibatkan perpanjangan waktu persalinan. Kecemasan disebabkan dan kekhawatiran dan ketidaktahuan akan sesuatu yang trauma karena memiliki yang tidak menyenangkan sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa setelah diberikan murotal pada ibu bersalin kala 1 diperoleh hasil mayoritas mengalami kecemasan sedang sekitar 80%. Kadar endorfin meningkat setelah diberikan terapi murotal sehingga intensitas cemas pada ibu bersalin kala 1 menurun. Ketenangan dan kenyamanan juga disebabkan oleh keteraturan dari suara murotal sehingga ketegangan dapat menurun dan kondisi ibu lebih stabil. Salah satu terapi yang terapi musik yang memiliki hubungan positif bagi pendengar berguna untuk mengatasi stres secara keseluruhan. Musik dapat berhubung secara fisik maupun psikologi. Suara Al-Quran bisa meredakan stres, memperbaiki ketahanan terhadap stres, menciptakan ketenangan, kenyamanan, meningkatkan relaksasi, menurunkan insomnia, meningkatkan imunitas, dan meningkatkan kecerdasan spiritual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi murotal memiliki pengaruh terhadap kecemasan pada ibu bersalin karena murotal bekerja mempengaruhi sel-sel tubuh mampu menghasilkan hormon endorfin sehingga pendengar menjadi lebih rileks.
Di sini ada keterbatasan aplikasi jurnal. Yang pertama ada cakupan sampel terbatas. Penelitian ini hanya melibatkan responden di satu lokasi, yaitu Saryasi Karawaci, yang mungkin tidak mewakili latar belakang sosial budaya agama yang lebih luas. Yang kedua adalah metode pengukuran subjektif, menggunakan kuesioner sebagai satu-satunya alat pengukuran memiliki potensi bias subjektivitas responden tanpa didukung oleh data fisiologis seperti tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi. Yang ketiga ada durasi dan jenis murotal. Tidak adanya analisis mendalam terkait durasi dan jenis bacaan murotal yang paling efektif, sehingga hasilnya mungkin kurang optimal untuk ditetapkan pada semua situasi. Yang keempat, tidak ada kelompok kontrol alternatif. Penelitian ini tidak membandingkan terapi murotal dengan intervensi lain seperti terapi musik instrumental, sehingga validasi hasil bisa lebih dipertajam. Kesimpulannya adalah dari hasil aplikasi jurnal dilakukan pada ibu bersalin, pengaruh murotal terhadap kecemasan pada ibu bersalin kelas 1 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah mayoritas tingkat kecemasan ibu bersalin sebelum dilakukan terapi murotal Al-Quran adalah kecemasan berat. Yang kedua adalah mayoritas tingkat kecemasan ibu bersalin sudah dilakukan terapi murotal Al-Quran adalah kecemasan sedang. Yang ketiga terdapat pengaruh murotal terhadap kecemasan pada ibu bersalin kelas 1. Mungkin cukup dari kami dari kelompok 2. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke kelompok Karawaci 2B dulu ya. Nanti pertanyaannya di akhir aja. Jadi kita presentasi dulu, terus kita baru sesi tanya jawab. Silakan kepada siapa ini? Mbak Siska, untuk waktu dan tempat kami persilakan waktunya singkat aja 10 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk memperlancar ASI pada pasien pos SC di ruang kebidanan Rumah Sakit Saryasi Karawaci. Next. Perkembangan transisi demografis dan pergeseran dekade terakhir menunjukkan peningkatan angka persalinan melalui metode sesar. Dan di berbagai negara termasuk Indonesia, fenomena ini terus mengubah langkah pelayanan kebidanan dan perawatan maternitas, khususnya terkait tantangan dalam keberhasilannya, imunisasi dan keberlanjutan pemberian ASI pada masa nifas dini. Secara fisiologis, proses produksi dan pengeluaran ASI sangat bergantung pada keseimbangan dan stabilkan hormon, terutama oksitosin dan prolaktin. Oksitosin berperan utama dalam memicu refleks pengeluaran ASI melalui kontraksi sel-sel myoepitel di kelenjar payudara, sedangkan prolaktin berfungsi merangsang potong langsung ke tujuan umum ya. Tujuan umum ini untuk menganalisa dan membuktikan efektivitas penerapan pijat oksitosin sebagai intervensi keperawatan non farmakologis untuk memperlancar pengeluaran ASI. Tujuan khususnya yaitu mengetahui perubahan intensitas nyeri pasca operasi pada ibu poseksio sesar. Yang kedua, mengidentifikasi peningkatan respon subjektif ibu. Yang ketiga, menilai perbaikan indikator kelancaran ASI. Yang keempat, mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pijat oksitosin. Kelima, menjelaskan mekanisme kerja pijat oksitosin dalam mensimulasi hormon oksitosin. Next. Resume jurnal. Nama peneliti Fitri Asih Handayani, Nujulia Fitriani, Iskandar Yusuf. Dasar dari peneliti dari Universitas Widya Husada. Tempat penelitian, Ruang Alamanda, Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah, Pekajangan. Tujuan penelitian ini secara umum penelitian bertujuan untuk menganalisa penerapan pijat oksitosin dalam memperlancar pengeluaran ASI pada pasien pasca SC, serta mengevaluasi implikasi klinisnya terhadap keberhasilan laktasi dini. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perubahan kondisi psikologis ibu, mengevaluasi respon subjektif ibu, mendeskripsikan kualitas implementasi klinis pijat oksitosin, menilai efektivitas intervensi terhadap indikator kelancaran ASI,
memperkuat pemahaman hubungan antara stimulasi pijat dan respon hormonal, serta menyusun model evaluasi yang sesuai konteks institusi. Metode penilaian itu menggunakan desain penelitian empiris dengan desain deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus. Subjektif penelitian. 5 orang ibu pasca SC yang dipilih dengan teknik purposive sampling sesuai kriteria inklusi, sadar penuh, masalah menyusui kurang efektif, bersedia ikut dan eksklusinya, komplikasi berat, serta gangguan hemodinamik. Prosedur dilakukan pengajian awal, kemudian diberikan sepanjang PT Batarakal hingga skapula selama 2-3 menit dalam kondisi tenang. Instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi struktural yang mencatat indikator kelancaran pemberian ASI, responsif secara klinis, dan kualitas pelaksanaan. Analisa data menggunakan deskriptif komparatif dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi, disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Hasil penelitian. Dinamika nyeri dan kondisi psikologis. Intensitas nyeri menurun signifikan dari skala 6-7 pada hari pertama menjadi 4-5 hari kedua dan menjadi skala 2-3 pada hari ketiga. Penurunan nyeri meningkatkan kemampuan mobilisasi, relaksasi otot, dan kesiapan fisik ibu untuk menyusui. Kondisi fisik yang stabil menjadi dasar keberhasilan kerja hormon oksitosin. Respon subjektif ibu. Terjadi peningkatan positif pada seluruh indikator psikologis ibu. 1. Merasa rileks, percaya diri, persepsi ASI cukup, inisiatif penyusui mandiri dari 2 ibu menjadi 5 ibu. Seluruh ibu merasa nyaman selama tindakan tanpa keluhan efek samping. Next. Saran dari penelitian ini, bagi institusi pelayanan kesehatan untuk pijat oksitosin sebagai bagian dari prosedur standar usaha perawatan pasca SC guna mendukung program keberhasilan ASI eksklusif. Bagi tenaga kesehatan, meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pijat oksitosin serta pentingnya memadukan manajemen nyeri dengan intervensi laktasi agar hasil lebih optimal. Penelitian dengan desain yang lebih besar atau untuk mengukur besaran efek mengkombinasikan pijat oksitosin dengan metode lain seperti perawatan payudara atau minyak aromaterapi. Masyarakat keluarga mendukung ibu pasien untuk mendapatkan istirahat cukup dan ketenangan emosional. Karena ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan untuk pengeluaran ASI. Kesimpulannya, penerapan pijat oksitosin pada ibu pasca SC di ruang Alamanda RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan memberikan hasil yang positif dan signifikan terhadap intervensi ini terbukti membantu menstabilkan kondisi fisiologis pasca operasi. Selain penurunan nyeri, meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan diri ibu, serta memperlancar pengeluaran ASI. Next. Ini analisa jurnalnya. Next. Perubahan hasil. Link Zoom doang, Bunda. Hubungan pijat oksitosin dan penurunan nyeri. Pada hasil aplikasi terlihat penurunan intensitas nyeri dari rata-rata 6 menjadi 2-4 dalam 3 hari. Hal ini sesuai dengan penelitian Sirega dan Ermiati 2023 yang menyatakan sentuhan pada area paravertebral tidak hanya memicu hormon oksitosin, tetapi juga merangsang pelepasan hormon endorfin. 2. Pengaruh terhadap kelancaran ASI dan respon hormon. Peningkatan persepsi. Langsung aja teh poin-poinnya. Nomor 3, peran faktor psikologis dan kepercayaan diri. Next. 4, kualitas implementasi dan standar pelayanan. Next. Pada keterbatasan jurnal ini diperoleh analisa jurnal ini dapat berpengaruh terhadap antara lain analisa sampel yang terbatas. Aplikasi jurnal ini menggunakan desain studi kasus. Indikator pengukuran yang dominan subjektif. Next. Faktor pengganggu yang sulit dikontrol penuh. Durasi pengaturan yang singkat. Implikasi keperawatannya yaitu 1. Integrasi dalam standar asuhan keperawatan pasca SC.
perawat disarankan untuk menjadikan pijat oksitosin sebagai sarana untuk meningkatkan ASI. Next. 2. Pendekatan asuhan keperawatan holistik. 3. Peningkatan kompetensi dan konsistensi. 4. Edukasi kesehatan berbasis bukti. 5. Kolaborasi interprofesional. Langsung kesimpulan, sis. Gambaran kondisi sebelum penerapan pijat oksitosin. Berdasarkan hasil pengajian awal terhadap 5 responden ibu pasca SC, didapatkan 1. Kondisi psikologis dan nyeri. Seluruh ibu mengalami nyeri akut dengan intensitas tinggi, berada pada rentang nyeri skala 6-7, nyeri sedang hingga berat. Nyeri ini disebabkan oleh inisiasi operasi dan respon inflamasi tubuh akibat nyeri yang hebat. C. Secara fisiologis, kondisi nyeri dan stres ini mengakibatkan sisi parasimpatis ASI tidak berjalan lancar karena mekanisme hormonal terhambat, kondisi psikologis dan kesiapan menyusui. Tingkat kecemasan ibu tergolong tinggi. B. Hanya 1 dari 5 ibu 2% yang melaporkan merasa cukup rileks. C. Hanya 2 dari 5 ibu atau 40% yang berani mencoba menyusui. Next. Langsung kesimpulan akhir, sis. Kesimpulan akhir, apakah pijat oksitosin dapat memperlancar ASI? Ya, berdasarkan analisa jurnal tersebut, pijat oksitosin terbukti dapat memperlancar ASI pada ibu pasca SC. Bukti yang mendukung hal ini adalah 1. Adanya peningkatan drastis jumlah ibu yang merasakan ASI cukup lancar dari 20% menjadi 80% dalam waktu 3 hari. 2. Kelancaran ASI menjadi beriringan dengan perbaikan kondisi fisik dan psikologis ibu akibat efek langsung dan pijatan tersebut. 3. Mekanisme kerja fisiologis terbukti berjalan sesuai teori, di mana stimulasi pijat memicu pelepasan hormon kunci pengasih. Jurnal ini menegaskan bahwa pijat oksitosin adalah intervensi keperawatan yang efektif dan diterapkan secara rutin untuk mengatasi masalah kelancaran ASI pada ibu pasca operasi sesar. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke arah kelompok Karawaci 2C yang akan dipresentasikan oleh Woro. Silakan kepada Mbak Woro, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang atas waktunya. Saya dari kelompok 2C akan membacakan hasil jurnal yang kami simpulkan. Ini disusun kelompoknya terdiri dari Ucu Yulianti, Woro Astuti, Yeni Mei, Yen Johanawati. Nanti dipersingkat aja. Oh ya. Next Bang. Bang Lutfi maaf. Nah, pada persalinan seksil cesaria, Bang turunin dikit. Bang Lutfi, sorry, turunin dikit Bang. Dari mana teh? Tadi dulu. Iya, atasan dikit Bang, pelan-pelan Bang. Yang awal Bang. Latar belakang dulu, latar belakang, tujuan latar belakang 1 paragraf, terus tujuan umum, tujuan khusus, terus sama ininya aja hasilnya. Masa nifas postpartum merupakan bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Postpartum, masa setelah 2 jam sampai dengan 6 minggu setelah melahirkan.
Terus periode pada postpartum menjadi 3 periode. Puerperium dini, intermedial, sama remote puerperium. Persalinan seksio sesarea adalah proses pembedahan persalinan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dinding uterus. Next, Bang Lutfi. Ansietas pada postpartum. Ansietas keadaan emosi tanpa objek tertentu. Masalah ini sering dijumpai pada kalangan seperti remaja, dewasa, tetapi banyak orang yang belum mengetahui bahwa dirinya mengalami ansietas. Salah satu intervensi non-farmakologis yang banyak digunakan dalam praktik keperawatan adalah terapi relaksasi guided imagery. Guided imagery merupakan teknik relaksasi yang melibatkan penggunaan imajinasi mental terstruktur untuk menciptakan gambaran yang menyenangkan dan menenangkan. Tujuan Guided imagery telah digunakan secara luas dalam berbagai konteks klinis, termasuk manajemen nyeri, stres, dan gangguan kecemasan. Karena teknik ini relatif mudah dilakukan, aman, dan tidak memerlukan biaya tinggi. Tujuan umumnya mengetahui efektivitas relaksi guided imagery dan menurunkan tingkat kenyamanan pada ibu nifas post-seksio cesarea. Tujuan khususnya mengidentifikasi gambaran tingkat ansietas ibu postpartum menggunakan terapi guided imagery, menganalisis perubahan ansietas setelah pemberian terapi guided imagery. Yang ketiga, mengetahui implikasi hasil temuan terhadap praktik keperawatan maternitas. Bab 2, resum jurnal. Nama peneliti Trirochaida, Ika Frisilia, Kuntinastiti, dan Sarkia. Tempat penelitiannya di ruang nifas RSUD Pembalang Batung Amuntai. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh terapi relaksasi guided imagery terhadap penurunan kecemasan itu nifas post-seksio cesaria di RSUD Pembalan Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode penelitian ini bereksperimental dengan rancangan The One Group Pretest Post-Test Design. Populasinya adalah pasien ibu nifas post-seksio cesaria di ruang nifas RSUD Pambalah Batung. Ini dari bulan Januari sampai April 2024 sebanyak 200 orang. Sampelnya 20 responden dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Dengan kriteria inklusif pada penelitian ini adalah pasien nifas pasca operasi seksio cesaria primipara, pasien yang telah memasuki hari kedua pasca operasi seksio cesaria, pasien sadar, pasien bisa diajak kerjasama. Kriteria eksklusinya, pasien tidak dapat mengikuti perintah, pasien menolak menjadi responden. Instrumentalnya, kuesioner kecemasan PSAS. Analisa datanya uji variety test. Hasil penelitian, hasil pengukuran menunjukkan adanya penurunan skor PSAS postpartum spesifik anxiety scale yang signifikan. Sebelum intervensi, skor PSAS-nya 25, kecemasannya sedang. Gambaran klinisnya, pasien mengatakan khawatir bayinya tiba-tiba sakit, merasa takut dalam merawat bayi, merasa cemas apabila bayinya menangis, dan pasien merasa sulit rileks sejak memiliki bayi, ibu terlihat cemas. Setelah intervensi, skor PSAS-nya 20, kecemasannya ringan, ibu terlihat lebih tenang, pasien mengatakan perasaan khawatir akan bayinya sudah tidak ada, sudah mulai mencoba untuk tidak takut dalam merawat bayi, perasaan cemas apabila bayinya menangis sudah mulai berkurang, dan pasien mengatakan akan mencoba lebih rileks saat memiliki bayi. Penurunan skor menunjukkan bahwa intervensi guided imagery efektif dalam menurunkan tingkat ansietas.
kecemasan ibu pos SC. Saran penelitian, rumah sakit diharapkan meningkatkan standar asuhan keperawatan rutin di ruang nifas. Perawat perlu meningkatkan kompetensi dalam memberikan dukungan emosional dan komunikasi terapeutik. Keluarga harus dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan ibu postpartum. Kesimpulannya, ada pengaruh terapi relaksasi diet imagery terhadap penurunan kecemasan ibu nifas post-seksio sesaria di RSUD Pambalah Batung, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bab 3, pembahasan hasil aplikasi jurnal kami adalah kami mengambil sampel 5 sampel, karakteristik respondennya Nyonya B 26 tahun, Nyonya R 27 tahun, Nyonya W 24 tahun, Nyonya D 26 tahun, Nyonya F 25 tahun. Jenis persalinannya seksio sesaria hari ketiga sampai hari kelima, hari kedua sampai hari kelima. Berdasar perbandingan skor PCI sebelum dan sesudah intervensi, Nyonya B skor sebelum intervensinya 27, skor sesudah intervensi 23, Nyonya R skor sebelum intervensinya 24, skor sesudah intervensinya 20. Nyonya W skor sebelum intervensinya 26, skor sudah intervensinya 22. Nyonya D skor sebelum intervensinya 25, skor sudah intervensinya 21. Nyonya F skor sebelum intervensinya 29, skor sudah intervensinya 23. Intervensi skor 10 sampai 23 kecemasan ringan. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan terapi relaksasi diet imagery, sebagian besar responden memiliki tingkat kecemasan sedang dan tidak ada satupun responden yang memiliki tingkat kecemasan ringan. Penelitian Rohaida et al. 2025 menjelaskan bahwa persalinan seksio sesaria menyebabkan kecemasan pada masa postpartum. Ibu nifas yang melahirkan secara SC akan mengalami rasa nyeri pada luka bekas jahitannya. Keadaan tersebut mengakibatkan ibu akan mengalami kesulitan kulit. Karena saat ibu bergerak atau merubah posisi, maka nyeri yang dirasakan akan bertambah hebat. Rasa sakit tersebut dapat menghambat produksi oksitosin sehingga akan mempengaruhi produksi. Dari hal inilah rasa kecemasan ibu nifas semakin meningkat karena khawatir bayinya tidak akan mendapatkan asupan ASI yang cukup. Kemudian juga keterbatasan gerak membuat ibu merasa khawatir tidak bisa merawat bayinya dengan baik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ferozia 2006 yang menyatakan bahwa diet imagery adalah suatu teknik yang menggunakan imajinasi individu dengan imajinasi terarah untuk mengurangi stres. Bimbingan imajinasi sebagai intervensi pikiran dan tubuh manusia menggunakan kekuatan imajinasi untuk mendapatkan efek fisik, emosional, maupun spiritual. Diet imagery dikategorikan dalam terapi mind-body medicine dengan mengombinasikan bimbingan imajinasi dengan meditasi pikiran dengan cross-modal adaptation. Imajinasi merupakan representasi mental individu dalam tahap relaksasi. Imajinasi dapat dilakukan dengan berbagai indera antara lain visual, auditor, olfaktori, maupun faktil. Selain itu, penelitian Firmawati et al. 2025 menunjukkan bahwa setelah diberikan terapi relaksasi diet imagery, maka hampir mengalami kecemasan untuk menciptakan kecemasan yang dirasakan responden, kecemasan menunjukkan bahwa setelah diberi terapi relaksasi diet imagery, maka hampir seluruh responden mengalami penurunan kecemasan dan tidak seorang pun mengalami kecemasan yang berat. Terjadinya penurunan kecemasan yang dirasakan responden dikarenakan responden mampu mengembangkan pemikiran yang lebih sehat dan positif dan juga mampu menggunakan imajinasi individu yang terarah. Manfaat dari diet imagery salah satunya adalah mengurangi stres, kecemasan, dan untuk menciptakan gambaran yang real berkaitan dengan kesulitan dan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi oleh klien. Next, Bang. Keterbatasan aplikasi jurnal dalam mengaplikasikan hasil jurnal ini, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan.
Subjektivitas pengisian skor PCAS sangat bergantung pada kejujuran dan kondisi emosi pasien saat pengisian, sehingga bisa berfluktuasi. Faktor internal, kondisi fisik ibu, nyeri luka operasi, atau turut mempengaruhi kondisi psikologis ansietas yang sulit dipisahkan secara tegas. Lingkup penelitian desain studi kasus hanya melibatkan satu objek, sehingga hasilnya sebelum dapat digeneralisasi untuk populasi luas. Waktu intervensi, durasi intervensi relatif singkat, 3 hari, belum tentu memberikan efek jangka panjang tanpa pendampingan lanjutan. Implikasi keperawatan dari jurnal tersebut antara lain teknik relaksasi jahit imagery dapat dijadikan sebagai intervensi non-farmakologis dalam asuhan keperawatan maternitas untuk membantu menurunkan kecemasan ibu nifas post-seksio cesarea. Perawat dapat mengajarkan teknik jahit imagery secara mandiri kepada pasien. Langsung aja ke bawah. Iya, Bang. Penutup. Tingkat ansietas pada ibu postpartum pada kasus ini termasuk dalam kategori kecemasan sedang dengan skor PCAS 24-37 sebelum intervensi. Pemberian jahit imagery selama 3 hari terbukti efektif menurunkan PCAS menjadi 10-23 kecemasan ringan. Pemberian terapi jahit imagery terbukti efektif menurunkan skor ansietas pada ibu postpartum. Terdapat perubahan perilaku yang positif di mana ibu terlihat lebih tenang, perasaan khawatir akan bayinya sudah tidak ada, sudah mulai mencoba untuk tidak takut dalam merawat bayi. Next, Bang. Saran bagi institusi perlunya adanya SOP yang jelas mengenai pelayanan asuhan keperawatan yang mencakup aspek psikologis ibu nifas. Bagi perawat senantiasa menunjukkan kepedulian dan rasa kemampuan komunikasi terapeutik. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan desain eksperimen dan jumlah sampel yang lebih besar untuk membuktikan efektivitas intervensi secara luas. Ya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, baik, sudah semua ya presentasi kelompoknya. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya dari kelompok Karawaci 2A ke Karawaci 2B, dari Karawaci 2B ke Karawaci 2C, dari Karawaci 2C ke Karawaci 2A. Silakan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Baik, silakan Mbak Woro. Ya, Pak Yunan. Mau nanya dari kelompok 2C, mau nanya ke kelompok Mas Lutfi, untuk murotalnya berapa lama ya, Mas Lutfi? Untuk Baik, tindakan murotalnya, baik, terima kasih. Silakan Mas Lupi, ingin langsung dijawab. Ya, Mas Yunan. Pertanyaannya tadi Baworoi berapa lama ya Iya, terapi murotalnya? ya betul Bang. Untuk durasi biasanya yang sering digunakan sih kurang lebih 15 sampai 30 menit. Tergantung juga ya, bisa sampai penting si ibunya bisa tenang saat di murotal untuk mengurangi kecemasannya. Itu bisa dilakukan 15 sampai 30 menit atau satu atau dua kali dalam sehari. Itu sesuai kebutuhan aja, Boro. Untuk jadi untuk meningkat untuk meningkat untuk meningkat itu. Oke, siap. Mas Lutfi, makasih atas jawabannya. Baik, sama-sama Boro. ini di kolom chat ada yang bertanya dari Mbak Siti Masama. Izin bertanya, pada terapi merotal bisa meningkatkan imunitas. Apa yang bisa meningkatkan imunitas? Silakan Mbak Nur Haira barangkali mau ingin menjawab.
pertanyaan dari Mbak Siti Masama. Saya aja Mas Yunan yang jawab ya Mas Yunan. Ya, baik, silakan Mas Lufi. Ya, bagaimana cara Mas sama bertanya pada terapi Morotal bisa meningkatkan imunitas pada kondisi seperti apa yang bisa meningkatkan imunitas? Untuk meningkatkan imunitas, kondisinya mungkin langsung kondisinya aja ya Mas sama ya. Untuk meningkatkan itu yang pertama saat mengalami stres atau kecemasan. Yang kedua adalah saat kualitas tidur kurang baik dan saat menjadi Jadi Murotal relaksasi penurunan stres dan kecemasan menurunkan hormon imunitas. Jadi secara spesifik ini tidak terlalu spesifik untuk meningkatkan imunitas, tapi untuk mengurangi kecemasannya aja, Mbak Teh Mas Sama. Gitu aja itu pertama. Ya, baik, gimana Mbak Masama? Ya, cukup, Jawaban Bang. dari Mas Lufi. Ya, cukup. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Mas Sama. Terus jawaban itu Di pertanyaannya. kolom chat juga ada pertanyaan dari Mbak Nur Haira. Izin bertanya kepada kelompok 2B, bagaimana jika setelah pijit oksitosin, ASI tetap tidak lancar? Silakan kepada kelompok 2B untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Haira. Silakan kepada kelompok 2B. Silakan. Belum ada yang menjawab. Silakan Mbak Siti Masama ingin mencoba menjawab. Terima kasih Bang. Izin jawab Ya. ya. Ya, silakan. Jika tadi pertanyaannya itu jika setelah pijat oksitosin ASI tetap tidak lancar, maka pijat saja biasanya tidak cukup. Bisa harus digabung dengan sering menyusui, terus cukup makan sama minuman yang bergizi, istirahat yang cukup. Bisa dalam 2-3 hari perbaikan sudah terasa biasanya sih. Sama tambahannya biasanya pakai pelancar ASI biasanya gitu. Oke, terima kasih. Bagaimana Mbak Nur? Mana Mbak Nur? Ya, baik, terima kasih. Mungkin cukup dulu ya. Kita kembalikan kepada Ibu Siai kita, Ibu Elpasa Silmi, untuk memberikan tanggapan dari semua kelompok. Silakan Ibu Elpasa Silmi, saya persilakan untuk tanggapan kelompoknya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman untuk memberikan waktu kita walaupun semangat. Yang pertama, makasih sebelumnya kepada moderator ya. Untuk moderator sih sudah cukup baik ya di sini saya lihat. Maksudnya dalam menjalankan
diskusi ini tak waktunya juga diberikan. Jadi ketika pemateri apa namanya waktunya sudah melebihi, jadi di off dulu gitu, maksudnya biar tidak memang dalam apa namanya dalam presentasi itu harus diinikan waktu juga. Terus yang mau saya tanyakan ke kelompok 2A dulu yang pertama ya, itu kan murotal di jurnalnya itu ditentukan nggak sih murotalnya itu suratnya surat apa? Ada nggak sih di jurnalnya sendiri? Apa nggak ada? Di jurnalnya ada surat Ar-Rahman, surat Maryam, sama surat Yunus. Tadi mohon maaf tadi tidak di PPT-nya, mohon maaf Bu. Oh iya, berarti 3 surat itu ya yang diaplikasikan ke pasien ya? Ya betul. Ya udah, ya itu aja sih maksudnya. Memang kan kalau misalnya dalam kayak apa namanya, kayak aplikasi, maksudnya kayak penelitian jurnal itu kalau misalnya buat murotal itu kan ditentukan suratnya apa, berapa ayat, terus udah gitu jenisnya apa namanya, pembaca Qurannya siapa, biasanya sih kayak gitu. Ya udah. Terus ini aja sih untuk bukan kekurangan sih ya, mungkin untuk kedepannya lebih diinikan lagi untuk kelompok 2B sama 2C ya. Mungkin kalau dalam penyajian materi hendaknya digunakan PPT ya. Karena kan PPT itu kan buat mempersingkat kita nih dalam penyajian gitu. Jadi kita tahu nih tak-tak waktunya apa yang harus kita sampaikan kayak gitu. Terus untuk kedua C buat juga Oh, 2A. Belum Bu. Oh iya. Jadi nanti tambahin Belum ada. SPO ya. Ini sebelumnya punten udah usul dulu kan Mas? Udah belum? sama sudah Bu, Udah. sama Bu Tuti. Oh iya. Jadi kalau waktu saya sih dulu dilampirin SPO di terakhir. Oh maaf, ada Bu Sasa, maaf. Oh iya, ada sih bagus. Jadi Ada di ada lampiran. SPO-nya ya untuk kelompok di lampiran. Nah, kelompok 2A nanti ditambahin aja SPO-nya ya. Ya, Ya baik. Biasanya Bu ya, Risa Baik. minta. baik. Bu Risa suka minta soalnya. Udah itu aja sih saya rasa Ya. waktunya semuanya overall bagus, aktif, semuanya berjalan dengan baik. Itu aja sih buat besok yang buat ke Semarang ya. Hati-hati di jalan. Ya, Sukses makasih. buat Terima semuanya. kasih. Makasih Bu Sasa. Terima kasih. Makasih. Terima kasih semuanya, sukses Baik. semuanya. Ya. Assalamualaikum Amin, Kita amin ya kita rabbal buka dulu alamin. kamera, foto-foto kamera. Oke, oke, oke. Kameranya buka dulu, buka kameranya buka dulu. Kita foto dulu kata biar dokumentasi Bapak sama. Nah, Mbak Yeyen, Mbak Rini, Mbak Susi, Mbak Yeni, kita buka dulu bentar. Ini punya gue begini error.